Kalau ada di sana-sini hal-hal yang belum beres, jangan lihat apa yang belum beres. Coba lihat apa yang masih ada dalam dirimu, bersyukurlah. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan singkat. Satu kali saya ada di sebuah kota di Kalimantan, kota Samarinda, dan saya dijemput oleh seorang bapak di bandara. Bapak ini berusia kurang lebih 40 tahun. Sementara dia menjemput di dalam mobil, setiap 20 menit saya perhatikan, bapak ini menaruh obat tetes di matanya. Dari perjalanan bandara ke hotel kurang lebih 1 jam. Ya, lalu ketika tiba di hotel, dia menghantar saya ke lobi resepsionis dan saya tinggal di hotel untuk kurang lebih 3-4 malam. Besok pagi dia jemput saya karena ada pelayanan di kota itu, dan dalam perjalanan seperti biasa, setiap 20 menit dia tetes matanya dengan obat mata, Bapak Ibu. Dan satu kali jalan 2 hari ketika dia ajak makan siang, dan saya bertanya sama dia, "Pak, kenapa Bapak tiap 20 menit tetes mata Bapak dengan obat mata?" Saya bilang. Lalu dia bilang, "Ada ceritanya Pak Gordon," katanya. "Apa ceritanya?" Satu kali katanya umur 20-an dia kena serang panas yang begitu tinggi. Dan ketika kena serangan panas yang begitu tinggi, matanya perih katanya. Dan ketika matanya perih, rupanya setelah dia sembuh, ada gangguan pada kantong air matanya. Dan kantong air matanya itu rusak sehingga matanya menjadi kering, nggak basah. Jadi ketika dia buka mata, maka dia merasa perih sekali. Lalu dia pergi ke dokter dan berobat kembali. Dan ketika berobat, dokter cek rupanya kantong matanya sudah tidak ada airnya. Disarankan dia memakai obat tetes mata. Tapi obat tetes mata tidak obat tetes mata sembarangan. Dokter coba cari bagaimana supaya mendapatkan obat tetes yang cocok dengan kondisi matanya. Dan akhirnya dia harus impor obat tetes dari Cina, Bapak Ibu. Ya. Jadi dia bergantung pada obat tetes setiap 20 menit. Lalu saya bilang, "Apa Bapak tidak merasa terganggu dengan cara bergantung dengan obat tetes mata?" Dia bilang, "Apa boleh buat Pak? Saya harus bergantung kepada obat tetes mata ini. Saya sebenarnya agak sedikit kecewa kenapa harus mengalami hal ini. Namun katanya demikian, meskipun saya bergantung dengan obat tetes mata sudah belasan tahun, namun saya masih bersyukur Pak." Kenapa bersyukur? Saya bilang, "Saya masih bisa melihat," katanya. Dia masih bersyukur walaupun bergantung obat tetes setiap 20 menit belasan tahun. Dia masih bersyukur karena dia masih dapat melihat. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Ya, dari saat ini Bapak Ibu sebagai orang percaya, mari perhatikan bahwa damai sejahtera itu penting buat hati saudara, hidup saudara. Ya, jangan mau damai sejahtera saudara dicuri oleh hal-hal lain. Dan ingatlah, salah satu modal supaya damai sejahtera saudara harus mengucap syukur. Mengucap syukur dalam hidup saudara. Ya, Bapak tadi kalau dia mau komplain bisa saja karena apa, bergantung obat tetes. Namun kalau dia komplain, masalah tidak akan selesai. Bagaimana caranya? Dia bersyukur dengan apa yang ada. Dia masih bisa melihat. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di sana-sini hal-hal yang belum beres, jangan lihat apa yang belum beres. Coba lihat apa yang masih ada dalam dirimu, bersyukurlah. Dan saya percaya dengan cara bersyukur, saudara bisa melewati perkara-perkara yang tidak beres dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita semua.